Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan singkat pemelihara iman Resapi GKI Klasis Bojonegoro. Pada kesempatan ini kita akan memperhatikan 1 Samuel 3 ayat 18 bagian yang pertama yang mengatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kita akan merenungkan tema keterus-terangan Samuel. Samuel yang tinggal bersama Imam Eli pada suatu hari mendapat panggilan Allah dan Imam Eli mengetahuinya. Karena penasaran, Imam Eli menanyakan apa firman yang disampaikan oleh Tuhan. Ini sungguh hal yang tidak mudah bagi Samuel. Ada perasaan rasa enggan untuk menyampaikan apa yang telah dia terima dari Tuhan. Karena bukan berita baik dan menyenangkan yang akan disampaikan. Namun, akhirnya Samuel memutuskan untuk menyampaikan pesan Tuhan apapun risikonya. Karena Imam Eli memintanya untuk bercerita di bawah rasa takut akan Tuhan. Samuel dengan berterus terang dan tanpa ragu serta tidak menutupi apapun menjelaskan kepada Imam Eli tentang penghukuman yang akan diterima oleh Imam Eli sekeluarga. Samuel menyampaikan persis seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Andai kata Samuel tidak mendengar akan firman Tuhan dengan jelas, dia akan sulit menyampaikannya kepada Imam Eli. Karena mendengar dengan jelas, tanpa ragu, Samuel dapat menyampaikannya. Keberanian Samuel menyampaikan kabar buruk kepada Imam Eli bukan berarti Samuel kurang ajar terhadap orang yang jauh lebih tua daripadanya, dan selama ini bertindak sebagai gurunya. Apalagi posisi Imam Eli kala itu sangat terkenal. Dari sikap yang dinampakkan oleh Samuel ini, kita dapat belajar untuk berani mengungkapkan dengan terus terang dan tidak menyembunyikan apa yang menjadi sebuah kebenaran, termasuk kebenaran firman Tuhan. Tentu hal ini tidak mudah, apalagi kalau kita pada saat yang sama tidak terlalu siap untuk menyampaikannya. Misalnya, jika ada anggota jemaat yang terkenal dan punya pengaruh, pada suatu saat tersangkut masalah tertentu dan kita ingin menegurnya, tentu ini adalah berkaitan juga dengan risiko yang harus kita tanggung. Atau jika ada orang yang kita anggap kuat dan dia melanggar kehendak Tuhan, kita harus bilang kepada beliau, kepadanya, bagaimana kita harus mengatakannya. Apalagi hubungan kita dengan beliau sangat baik. Terkadang ada perasaan segan untuk menyampaikannya. Namun ketika kita menghayati apa yang dilakukan Samuel, bagaimanapun juga apa yang menjadi kebenaran, lebih-lebih kebenaran firman Tuhan, harus disampaikan dengan terus terang dan memang harus disertai dengan kerendahan hati, dengan hikmat Tuhan, dengan sikap yang bijaksana. Kita tidak boleh enggan untuk berbicara
karena menghadapi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berjabatan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang kuat. Sebab kita lakukan itu semuanya bukan didasarkan rasa benci, acuh tak acuh, tetapi kita mempunyai kepedulian. Kita punya kasih dan tanggung jawab agar mereka tidak semakin terperosok ke dalam kesalahan. Semoga sabda Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menolong kita untuk tetap berani berterus terang menyampaikan sebuah kebenaran, apalagi kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati agar kita terus menghadirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, dengan rasa takut akan Engkau, mampukanlah kami untuk menyampaikan kebenaran atau kebenaran firman-Mu dengan sikap hati yang berterus terang, namun tetap disertai dengan hikmat daripadamu, keberanian yang berasal daripadamu, kerendahan hati dan hati yang bijaksana, serta di bawah koridor kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita harus berani mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Apapun risiko yang kita tanggung, sebab keterus-terangan menjadi sebuah langkah yang baik untuk mewujudkan cinta kasih kita. Amin.